Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia semua, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, ribut padanya sebab hikmatnya. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman disilakan untuk duduk kembali. Tema kebaktian kita pada hari ini adalah komunitas pembawa kabar baik. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita semua untuk memberitakan Injil atau kabar baik ke seluruh dunia. Apakah selama ini kita sudah melaksanakan misi itu? Apakah kita semua sebagai remaja sudah mengambil peran dan membagikan berita keselamatan itu pada orang-orang di sekitar kita? Untuk lebih lanjut akan disampaikan oleh Kak Joy. Mari kita menyanyikan satu lagu besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Saat ini Tuhan menggandeng kita dan saudara untuk mengakui dosa kita di hati. Jemaat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Mohon ampun jikalau sering kali dalam hidup ini kami masih sulit untuk menghargai, mendukung, dan memperhatikan sesama kami. Kami mau belajar untuk mau hidup dengan sesama dan mau belajar berbagi dan saling menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Agunglah Kasih Allah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, tertika pun
teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Marilah dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Jadikan waktu kami mendengarkan firman-Mu ini bukan sekedar rutinitas yang kami jalani setiap minggu. Bukan sekedar kami mendengar, tapi kami mau dengan rendah hati menerima nasihat Tuhan dan juga dengan rendah hati mau melakukannya dengan sepenuh hati. Karena kami sadar, percuma jika kami hanya mendengar, tetapi kami enggan untuk melakukannya. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan buat kita saat ini terambil dari Kisah Para Rasul yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Dan mari kita membacanya bersama-sama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berbahagialah kita yang sudah membacanya dan siap untuk merenungkannya. Haleluya. Adik-adik, ada pertanyaan yang ingin kakak berikan kepada kalian. Kalau saat ini ditanyakan kepada kalian, mengapa kita pergi ke gereja? Sebagian di antara kalian akan menjawab buat rekaman. Ya, sekalian ketemu teman. Atau ya, iseng aja pengen nonton, lihat yang lagi rekaman. Atau juga main. Ya, dan alasan apapun itu. Dan kalau dulu, kalau kita masih beribadah onsite,
Kita akan menjawab, ya pergi ibadah dong Kak, lantas apa lagi alasannya? Nah, jika alasan kita dengan sangat teguh kita sampaikan mau pergi ibadah, Kakak lanjutkan pertanyaannya ya. Sesudah pulangnya, apa yang kalian akan lakukan? Atau apa yang sudah kalian rencanakan akan kemana jika sehabis ke gereja? Ya macam-macam juga jawabannya. Ada yang mungkin rencananya pergi ke mall, makan siang, atau main, dan banyak lagi. Tetapi, ini pertanyaan yang coba kalian renungkan ya. Pernahkah terpikirkan oleh kita semua, setelah kita menerima berkat dari Tuhan dan kemudian kita melakukan haleluya amin, tahu nggak kalau kita ternyata memiliki tugas. Dan ketika kita mengucapkan haleluya amin, artinya kita bersedia melakukan tugas tersebut. Dan tugas itu disebut sebagai misi kita. Remaja ketika mendengar ini langsung, aduh kok serius amat sih. Tiba-tiba jadi sesuatu yang menegangkan. Padahal ke gereja saja sudah puji Tuhan loh Pak. Emangnya ada tugas misi apa? Perasaan saya bukan superhero deh. Mari kita sama-sama memahami bacaan kita. Ketika para murid Yesus berharap Yesus memulihkan bangsa Israel, mereka menginginkan Yesus menjadi raja. Agar akhirnya mereka bisa merdeka dan punya kehidupan yang lebih baik. Tidak berada di bawah penjajahan, mereka bisa menikmati hasil bumi mereka dan keadaan yang lebih baik saja yang mereka harapkan sebagai bangsa merdeka. Sayangnya, Yesus memberikan jawaban yang berbeda. Dan Yesus meminta para murid untuk fokus memberitakan Injil. Inilah yang kemudian menjadi hakikat gereja atau seringkali disebut sebagai misi gereja. Lantas sebenarnya apa sih misi itu? Sayangnya seringkali misi itu salah dimengerti. Banyak yang mengira misi itu yaitu membuat gereja semakin besar dan semakin banyak pengunjung. Tentu itu salah. Karena dalam konvensi GKI, kita punya misi yang tidak sekedar hal yang nampak mata seperti tadi, atau sesuatu yang nampak wow seperti tadi, kita diminta untuk memperjuangkan kerajaan Allah. Makin berat ya ini ya, makin serius nih. Aduh, anak remaja tiba-tiba diminta memperjuangkan kerajaan Allah. Nah, mari sama-sama kita perhatikan dengan baik. Yang pertama, dijelaskan, kerajaan Allah bukanlah tempat atau struktur kelembagaan tertentu, melainkan proses yang dinamis yang menghadirkan persekutuan kasih yang akrab dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi keliru ya pemahaman, yaitu membuat gereja semakin besar dan banyak pengunjung. Kita diminta menghadirkan persekutuan kasih. Yang kedua, dengan kerajaan Allah, seluruh bumi dibaharui dalam pemenuhan. Dibaharui tentunya dalam karakter, dalam kita saling menghargai sesama manusia, bersikap bagaimana manusia layak diperlakukan sebagai manusia ciptaan Allah. Dan yang ketiga, gereja dipanggil dan diutus untuk mewujudkan tujuan kerajaan Allah tersebut. Kita, gereja, dipanggil untuk mewujudkannya. Dari 3 penjelasan yang sangat bahasanya cukup serius, Kakak akan mencoba menyederhanakan buat kita semua. Yang pertama,
Sudah nggak sih kita mau mengampuni orang lain? Realitanya di sosial media banyak sekali di mana anak muda rasa kecewa, hati, dan marah mereka lampiaskan dengan jempol mereka. Gampang sekali kita melihat anak dengan mudah menyakiti orang tuanya, menyakiti saudaranya, menyakiti orang lain. Karena begitu sulit untuk mau mengampuni. Kita membiarkan amarah yang mengontrol diri kita. Tentu kalau kita tidak mau mengampuni, kita tidak bisa mewujudkan kerajaan Allah. Yang kedua, sudah nggak sih kita mau mengasihi semua orang tanpa pilih-pilih? Kecenderungan saat ini, kita mau mengasihi orang lain berdasarkan kepentingan kita kepada orang tersebut. Dia kasih apa ke saya? Atau saya dapat apa dari dia? Kita mau peduli, mau menyatakan kasih dengan kepentingan-kepentingan seperti itu. Sayangnya, kita sulit. Kalau dia nggak kasih apa-apa, dia tidak menguntungkan apa-apa, ya sudah. Saya tidak punya urusan dengan dia. Gimana mau mengasihi, kan? Punya urusan aja kita nggak mau. Kemudian yang ketiga, sudah mau nggak sih kita berjuang untuk keadilan tanpa kekerasan? Fenomena saat ini juga kalau kita ada sesuatu kejadian yang bersifat trending, yang kita anggap itu tidak adil, kita buru-buru mengecam, menghujat, dan sebagainya. Tanpa kita yang pertama cross-check situasinya, atau melihat latar belakang mengapa seseorang menjadi seperti itu. Kakak percaya, setiap manusia yang Tuhan hadirkan ke dunia ini baik adanya. Tapi ketika dia menjadi rusak, pasti ada latar belakang. Dan itu tidak mampu kita lakukan. Kita terlebih dahulu ingin membalas, menyakiti. Kita tidak mau memperjuangkan keadilan atau memperjuangkan sesuatu yang lebih baik. Kita terlebih dahulu memilih kekerasan. Dan yang berikutnya, sudah nggak sih memperbaiki setiap pribadi? Mau memperbaiki teman kita yang mungkin sedang hilang arah dalam tujuan hidupnya, sedang kecewa dengan hidupnya, sehingga dia menjadi pribadi yang sering berbuat sesuatu yang jahat dan negatif. Kita cenderung tidak mau melakukan itu. Kita memilih untuk menghindari dia, tidak mau berurusan dengan dia. Kita tidak mau berjuang untuk mencoba menolong, memperbaiki pribadi sesama kita yang sedang jauh dari Tuhan. Dan yang berikutnya yaitu menjadi sahabat bagi orang lain yang terasingkan. Kita melihat ada seseorang yang tertolak, kita tidak mau menjadi sahabat bagi mereka. Alasannya sederhana, bukan karena orang yang tertolak itu menyakiti kita, tapi kita juga takut kita nanti juga yang akan terpecah. Kita sangat butuh diakui sampai kita melupakan ada sesama kita yang Tuhan perlihatkan di kehidupan kita, yang harus kita tolong, yang harus kita kasih. Sederhana ini misi kita sebagai anak Tuhan untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Kalau percaya, kalau kita mau mengupayakan dengan sepenuh hati, kehidupan di dunia ini bisa lebih baik. Kehidupan di dunia ini bisa ada harapan, ada cinta, ada kasih. Dengan mungkin kita lihat saat ini, banyaknya manusia yang begitu kecewa, begitu marah, dan putus asa dengan kehidupannya, dan merasa sangat sendiri.
Pertanyaannya, mau tidak kita laksanakan tugas dari Allah ini ketika kita selesai mengikuti kebaktian online ini, ketika kita sudah mematikan gadget kita mau tidak berkomitmen. Saya punya tugas selesai mendengar firman Tuhan ini. Saya mau melihat sesama saya yang membutuhkan dan ingin merasakan hadiran Tuhan di kehidupan. Bukan lantas selesai kebaktian, kita berpindah dari YouTube, mungkin kita pindah ke Instagram, atau kita pindah ke sosial media lainnya. Dan kemudian kita lupa apa fungsi kita di dunia ini dan mengapa Tuhan menghadirkan kita. Dan mengapa kita bergereja? Bukankah itu sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan, bukan sesuatu yang kebetulan, bukan? Mari sama-sama kita renungkan tugas. Amin. Untuk pengakuan imam rasuli, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan imam rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan daripada yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kedustaan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan kehidupan kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada 17 Mei sampai 23 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati. Doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di dunia kami, semasa muda ini, kami ingin dan selalu mempertanyakan, buat apa kami hidup, mengapa kami hadir, dan apa yang harus kami lakukan. Tanpa sadar, setiap minggu, setiap kami mengucapkan haleluya, amin. Selesai kebaktian, disitulah Tuhan menunjukkan kami arah dan tujuan kehidupan ini. Tuhan ingin membentuk kami dan menjadi pribadi yang egois, mengajak kami untuk jadi berkat bagi sesama kami. Mohon ampun Tuhan ketika kami seringkali tidak peka dengan setiap pesan yang Engkau berikan. Padahal di sekitar kami ada orang-orang yang butuh diampuni, orang-orang yang butuh dikasihi, dan ada orang-orang yang ingin dirangkul karena pergumulan hidup yang mereka hadapi. Mungkin juga kami yang membutuhkan itu. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya jika kami keluar dari zona nyaman kami, senter diri kami, memberi diri kami juga yang akan menerima kasih Tuhan yang terwujud dari orang-orang di sekitar kami. Dan kami semakin menyadari hidup ini akan berarti ketika kami mau memberi diri bagi sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bahwa keluarga kami, orang tua kami, pengasuh kami juga Tuhan pelihara, sehingga kami bisa merasakan kasih sayang orang tua di tengah kehidupan kami di masa muda ini yang sering membutuhkan nasihat dan bimbingan dari mereka. Walaupun tanpa sadar, kami juga sudah berpikir bahwa kami sudah besar dan kami sudah tahu apa yang baik bagi kami. Tapi lewat bimbingan orang tua kami
Kami diajak melihat lebih jauh ke depan dan tidak hanya memikirkan kesenangan saat ini. Kami bersyukur untuk itu. Kami berdoa untuk masa-masa terakhir kami dalam semester 2 ini. Tuntun kami untuk lebih serius dan fokus, karena sebentar lagi kami akan menyiapkan diri untuk kenaikan kelas kami. Agar kami lebih bertanggung jawab, mau mengerjakan tugas dengan sepenuh hati, dan mengikuti ujian dengan jujur. Sehingga kami layak untuk naik ke jenjang berikutnya dengan kerja keras kami, dengan sesuatu yang kami kerjakan dengan curang. Karena kami ingin Tuhan Yesus berkati pekerjaan kami. Tuhan juga berkati Komisi Remaja dan Pemuda kami yang sampai saat ini terus bertumbuh walaupun memiliki begitu banyak keterbatasan, karena kondisi saat ini kami belum bisa berkumpul seleluasa dulu. Tapi kami percaya jika kami ingin memberi diri untuk berkomunitas, Tuhan yang akan memampukan dan mencukupkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk proses kebaktian undu-undu di gereja kami. Semoga jemaat bisa menikmati dengan sukacita, hasilnya juga boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi gereja kami. Ini kami Tuhan Yesus yang begitu banyak doa dan begitu banyak permintaan. Tetapi kami sering lupa. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang terbaik bagi kami sebelum kami mengucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk selalu memberkati kehidupan kami. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya demikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Setelah kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari Di Sini Aku Bawa Tuhan. Aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Teman-teman disilakan untuk bangkit diri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, menjadi kami agar kami dapat melakukannya dan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga sudah memberikan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah limpahkan untuk kami, tetapi agar persembahan itu dapat diolah dan dapat bermanfaat untuk membangun gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam waktu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Melalui tema hari ini kita semua diajak untuk belajar dan ikut serta dalam memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan konteksnya ke semua orang tanpa terkecuali. Mari kita menyanyikan Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.